إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah Jumat yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam akhir surat Al-Kahfi, iaitu tepatnya ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Kata Allah, barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Tuhannya. Sewaktu Allah mengatakan barang siapa yang menginginkan pertemuan, berarti ada orang-orang yang merindukan berjumpa dengan Allah. Dan tentunya orang yang merindukan jumpa dengan Allah, apabila dia yakin jumpanya dalam keadaan Allah menanamkan sifat Rahman dan Rahimnya pada mereka. Karena ketika seseorang yakin bahwa Allah akan murka kepadanya, tentu dia tidak ingin bertemu. Jadi yang mau bertemu Allah ini yang tahu bahwa Allah akan sayang padanya. Maka ahli maksiat tidak merindukan berjumpa Allah, tapi mereka takut berjumpa Allah, karena mereka tahu Allah akan murka. Allah mempersiapkan kepada mereka azab yang pedih. Nah, disinilah Allah kemudian mengatakan, bagi kita yang ingin berjumpa dengan Allah di dalam kasih sayang Allah, maka syaratnya pertama, falyamal amalan salihah. Hendaknya orang tersebut melakukan amalan-amalan salih. Dan ini sudah sering diajarkan oleh para guru-guru kita. Amal salih itu yaitu amal yang sesuai dengan ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang perlu kita fokuskan pada kalimah syarat berikutnya. Jadi Allah suruh kalau ingin bertemu Allah, lakukan amal salih, kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah amal saleh tadi engkau menjadikannya atau menuai harapan dengan cara mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi waktu Allah mengatakan jangan syarikatkan Allah dalam ibadah, itu tentunya orang sudah ibadah. Berarti kalau orang sudah ibadah, yang dimaksud Allah bukan orang kafir, karena orang kafir tidak mungkin melakukan ibadah. Jadi waktu Allah mengatakan wala yusyrik bi'ibadati rabbih, dalam ibadah jangan syirik, kata Allah, baru bisa ketemu Allah dengan Rahman dan Rahimnya. Jadi Allah bukan cerita kesyirikan yang bermakna menduakan Allah secara zahir, tapi yang Allah ingin ingatkan kita, ada orang-orang yang beramal saleh tapi syirik kepada Allah. Syirik mana yang dimaksud? Yaitu syirik kecil. Karena Nabi mengatakan syirik itu terbagi dua, syirkul akbar wa syirkul asghar. Syirik akbar kekafiran. Syirkul asghar kata Nabi adalah arya. Artinya kalau mau menemui Allah dan berharap surganya, maka lakukan amal saleh
tapi jangan barengi dengan kesyirikan yang bernama riya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, pernahkah kita menyimpan rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya tahu kita dan Allah? Isteri tidak tahu, anak tidak tahu, karib kerabat tidak tahu, jamaahnya tidak tahu, gurunya tidak tahu, muridnya tidak tahu, masyarakat, tetangga, lingkungan, tidak ada yang tahu. Adakah kita pernah menyimpan amal itu? Pernahkah kita melakukan sesuatu hanya rahasia kita dengan Allah, hanya kita dan Allah? Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang beramal dengan cara yang nampak selama tidak ada riya, karena amalan tidak semuanya mungkin disembunyikan. Kalau kata salah satu ulama, Abdul Aziz bin Abdus Salam, ada amalan-amalan yang memang harus nampak. Disuruh azan, bagaimana muazzin menyembunyikan amalnya? Dia harus keraskan suaranya. Iqamah, kemudian takbir, Idul Fitri, Idul Adha, itu memang harus mengeraskan suara. Dan bahkan ada imam-imam yang mempunyai suara yang bagus, lalu melantunkan suaranya ketika salat jahar, otomatis memang disuruh untuk tampakkan. Itu semua baik, tetapi ada yang lebih hebat. Ketika ada tempat-tempat yang selayaknya kita sembunyikan amal kita, sebaiknya kita sembunyikan, bukan kita pamerkan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqi wal ghani wal khafi. Allah Subhanahu Wa Taala menyukai seorang hamba yang punya sifat taqwa, takut kepada Allah, baik dalam keadaan sirran, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan dia takut kepada Allah. Dimanapun berada dia takut kepada Allah. Allah senang kepada hamba ini. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasulullah. Bertakwalah engkau, takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian kata Nabi yang kedua, Allah suka kepada al-ghani, iaitu yang selalu merasa cukup, selalu merasa kaya. Allah berikan timpakan ujian kemiskinan padanya, tidak ada keluhan di mulutnya, tidak pernah bersuuzan kepada Allah. Allah timpakan penyakit kepadanya, dia juga tidak berprasangka buruk kepada Allah yang telah memberinya penyakit. Jadi dia selalu merasa cukup, apapun keadaannya, susah senang dia merasa cukup, dan itu membuat rasa syukurnya berkembang dalam hati. Allah suka hamba itu. Dan yang ketiga kata Rasulullah, Allah suka kepada al-khafi, yaitu hamba yang menyembunyikan amalnya. Allah suka kepada hamba yang menyembunyikan amalnya. Dan ini tidak semua orang mampu melakukannya. Kadang-kadang ada orang saleh tidak sadar bahawa amalnya dalam keadaan terpamerkan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, hampir semua hadis menjelaskan bahawa amal yang disembunyikan hanya mengharap kepada Allah. Kalau bisa yang tahu cuma dia dan Allah, itu lebih utama daripada amal yang nampak. Maka hadis-hadis di antaranya mencontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at'imut afshus salam. Jadi kata Rasulullah, ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia tebarkan salam, wa at'imut ta'am, sering-seringlah saling memberi makanan. Artinya hadiah apapun, berilah makanan kepada fakir miskin. Wasilu al-arham, sering-seringlah sambung silaturahimmu dengan mendatangi saudara-saudara kita. Dan kalimah terakhir Nabi, wasallu bil-lail wan nasu niyam, salatlah di tengah malam ketika orang-orang tertidur. Ini kiasan Nabi, artinya jangan pamerkan salat malam kita, sembunyilah dalam salat. Makanya di dalam kitab Hilyatul Awliya, juga di dalam kitab Sifatus Safwah, diceritakan tentang keterangan beberapa ulama yang mereka salat malam kemudian sampai subuh supaya tidak ketahuan salat malamnya. Ketika ada orang yang
memanggilnya, maka dia berpura-pura seperti orang baru bangun tidur, padahal dia telah lelah dalam salatnya. Dia sembunyikan salat malamnya, dia tidak ceritakan kepada orang. Karena ada orang hari ini yang kadang-kadang datang salat subuh terngantuk-ngantuk, membuat gaya-gaya seakan-akan menimbulkan pertanyaan, pakan je kelaganya pekeh nan sembayang kok le berkelam, menimbulkan pertanyaan, kenapa kita terasa lemah di waktu subuh? Engkau salatkah tadi malam? Pertanyaan ini karena apa? Keluar karena gaya kita. Jadi kadang-kadang ada yang sengaja memancing pertanyaan itu. Ada yang tidak ditanya pun dia mengatakan ke orang, saya lelah sekali, tadi malam 8 rakaat salat tahajud. Memang baik, salat itu baik, tapi Rasulullah menyebutkan salatlah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Jemaah menakan Allah. Lalu bagaimana Rasulullah mengatakan tentang cara menyembunyikan salat sunnah? Kata Rasulullah, jangan salat sunnah di masjid. Maksudnya, kalau bisa salat-salat sunnah yang dikatakan Nabi, lakukan di rumah. Kecuali mungkin qabliyah, ba'diyah ini terlengket dengan salat wajib. Tapi salat witir, salat duha, jangan hadir ke masjid. Lakukanlah di kamar-kamar, lakukanlah di rumah-rumah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sallu fi buyutikum illa al-fariḍah. Salatlah semua salat di rumahmu kecuali yang fardu. Yang fardu hadir ke masjid, tapi yang sunnah sembunyikan. Kalau perlu jangan ada orang yang tahu bahawa kita setiap hari melakukan salat duha. Jangan ada orang yang tahu bahawa kita sebenarnya adalah orang-orang yang mengamalkan salat sunnah wudu. Bahkan yang lebih utama, kalau qabliyah itu bisa dilakukan di rumah, lebih utama di rumah bagi mereka yang tinggal dekat dengan masjid. Jemaah melakukan Allah. Dalam hadis-hadis yang lain, dalam keterangan yang lain, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang berzikirnya seorang hamba di antara 7 golongan yang Allah beri naungan, yauma la dhilla illa dhilluh, hari yang tidak ada payung kecuali payung dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Salah satunya orang yang selalu berzikir kepada Allah sampai berurai air matanya. Tapi Rasulullah menggarisbawahi khalian. Dia berzikir dalam keadaan sepi. Dia berzikir di saat orang tidak melihatnya. Dia berzikir dan meneteskan air mata, tapi tidak berusaha menampakkan air mata di depan orang. Maka Abu Umamah, salah satu tabi'in, pernah menegur salah seorang orang saleh yang mungkin kurang ilmunya. Selalu datang ke masjid memanjatkan doa, lalu kemudian memancar air matanya. Lalu Abu Umamah mengatakan, engkau ini kalau ingin melakukan seperti ini, lakukanlah di rumahmu. Jangan lakukan di masjid yang orang seakan-akan nanti akan heboh bahawa kita adalah orang yang sangat mudah berurai air mata di hadapan Allah. Jangan sampai kita dipuji orang bahawa kita adalah orang yang dekat dengan Allah. Simpan air mata, sembunyikan. Bukan bermakna berdosa bagi yang menampakkannya, tidak ada dosa, tapi lebih utama menyembunyikannya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang berdoa untuk saudaranya, tapi saudaranya tidak pernah tahu bahawa dia mendoakannya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal 'abdal muslim yad'u li akhihi fi dhahril ghaibi illa qala al malak wa laka bimithlin. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim yang selalu mendoakan saudaranya bidhahril ghaibi, dalam keadaan gaib, saudaranya tidak tahu. Kita doakan saudara kita sehat, dia tidak pernah tahu bahawa mulut kita pernah mendoakannya. Tidak tahu. Imam Hambali berpuluh tahun mendoakan kesejahteraan untuk Imam Syafi'i, dan itu ditulis hampir dalam semua kitab-kitab keterangan tentang Ahmad bin Hanbal. Begitu cintanya dia kepada saudaranya Imam Syafi'i. Mereka saling mendoakan, tapi Imam Syafi'i tidak pernah tahu bahawa di mulut Imam Hambali semua terucap namanya. Tidak pernah tahu. Adakah hari ini adik kita yang sakit, pernahkah nama adik kita tersimpan di bibir kita? Adakah saudara kita yang tertimpa sakit, pernahkah sambil kita melantunkan doa kita sebutkan namanya agar Allah menyembuhkannya? Mungkin pun kalau dia sembuh setelah itu akibat makbulnya doa kita, mungkin dia memusuhi kita, mungkin dia akan mengatakan bahawa kita sombong tidak pernah menjenguknya, tapi dia tidak tahu di mulut kita ada namanya yang kita hadapkan kepada Allah.
Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang melakukan doa diam-diam untuk saudaranya, saudaranya tidak pernah tahu, maka malaikat mendoakan untuk orang yang berdoa ini, walaka bimislin, engkau pun mendapatkan rahmat yang sama. 2 kali pahala berdoa dan pahala yang sama dengan orang yang kita doakan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita menyimpan suara kita ketika kita membaca Al-Quran? Kita tahu bahawa Allah beri kelebihan pada kita, suara kita indah. Ulama-ulama dulu menjaga amalnya, menutup amalnya. Asal ada orang yang datang, dia tutup Al-Quran, dia sembunyikan Al-Quran agar orang tidak tahu bahawa dia adalah orang yang suka baca Al-Quran. Ada yang ketika sendiri dia membesarkan suaranya, tapi ketika datang tamu dia segera melirihkannya, dia segera menyembunyikan suaranya agar orang tidak tahu bahawa dia sedang baca Quran. Masya Allah, hari ini Quran kita simpan di ruang tamu, kita pamerkan untuk tandanya bahawa kita sudah sampai pada juz sekian. Bahkan ketika datang tamu ada orang yang menceritakan, Alhamdulillah sebulan sekali khatam insya-Allah, Alhamdulillah anak saya sudah 4 juz, Alhamdulillah. Mulai kita pamerkan anak kita di mana-mana, anak kita hafiz, anak kita begini. Seharusnya kita simpan bacaan itu, biarlah Allah dan kita yang tahu. Itulah semulia-mulianya amal. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, al-jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirru bis sadaqah. Orang yang melakukan jihar dengan Quran sama hukumnya seperti sedekah yang jihar, sedekah yang nampak. Bagus. Tapi yang lebih mulia al-musirru bil Quran, orang-orang yang menyembunyikan bacaan Qurannya sama seperti orang bersedekah dengan cara diam-diam. Kalaupun kita penghafal Quran, kalaupun kita seorang ustaz yang mengajarkan, kita tahu hafal ayatnya, jangan nampakkan ke jamaah bahawa kita hafal ayatnya. Jadi jangan merasa hebat ketika jamaah kagum melihat hafalan kita. Orang yang hafal Quran pun ketika menghafal disuruh lihat Quran, walaupun yang dia buka halaman yang berbeza, untuk menundukkan hati, menundukkan perasaan agar tidak terjerumus ke dalam riya. Memang kita tidak berencana ria, tapi syaitan memegang kuat agar kita jatuh ke dalam ria. Ada yang orang ketika suara lirih baca Quran, datang orang lewat, dibesarkan suaranya agar nampak, agar mendapatkan pujian. Subhanallah. Inilah yang sering terjadi selama ini. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa sunnah Senin Kamis sebagai contoh, apakah ada usaha kita menyembunyikan? Atau kita pamerkan bahawa kita sedang melakukan puasa Senin Kamis dengan melambat-lambatkan gerakan, dengan melemah-lemahkan gerakan tangan, dengan memucat-mucatkan bibir? Apa kata Ibnu Abbas? Man sama minkum falyusbih mutadahinan mutarajjilan, kata Ibnu Abbas. Barang siapa yang berpuasa sunnah di antara kamu, maka pakailah minyak di kulitmu. Artinya di kulit suruh pakai minyak biar tidak nampak pucatnya, biar tidak nampak lemahnya. Lalu sisirlah rambutmu dengan minyak agar nampak kita kuat. Bukan disuruh lemah-lemahkan sampai orang bertanya, sang puasa, memang rana ahli puasa. Jangan sampai orang bertanya itu. Sembunyikan. Bukan bermakna tidak boleh buka puasa bersama, tapi jangan tahu sebelum orang berbuka puasa. Kalau sudah buka puasa bersama, tentunya orang tahu, itu biasa. Tapi bagaimana caranya orang tidak tahu? Bagaimana caranya orang mengatakan, saya pikir enggak puasa, saya pikir kuat sekali enggak puasa, ternyata puasa. Subhanallah. Di antara ulama dalam kitab Hilatul Auliya disebutkan bahawa, saya lupa nama ulama tersebut, menyebutkan 40 tahun berpuasa sunnah, istrinya tidak tahu bahawa dia mengamalkan puasa sunnah. Bagaimana caranya? Dia bawa sarapan, dia penjual sutra di pasar Madinah, dia bawa sarapan, seakan-akan dia akan makan sarapan di tengah jalan atau di pasarnya, lalu dia sedekahkan sarapan itu. Lalu ketika dia pulang, dia baru makan di rumahnya, padahal dia tidak memakan sarapan itu. Orang di pasar mengira dia sarapan di rumah, orang di rumah mengira dia sarapan di pasar. 40 tahun dia sembunyikan amalnya. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita mengamalkan sedekah yang hanya tahu antara kita dan Allah saja? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'ammahi. Kalau engkau nampakkan sedekahmu, itu sudah baik sekali. Ni'amah dalam bahasa Arab lawan bi'sa. Bi'sa terburuk, ni'amah terbaik. Tampak sedekah kita sudah baik. Tetapi kata Allah, wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau engkau sembunyikan sedekahmu lalu engkau memberikannya kepada fakir miskin, itulah
sedekahmu yang terbaik, kata Allah. Maka dalam satu kisah disebutkan bagaimana Abu Bakar bersembunyi-sembunyi memberi makan seorang nenek tua sampai dibuntuti oleh Umar bin Khattab. Lalu nenek tua itu ditanya oleh Umar ketika Abu Bakar telah pulang, apakah yang dilakukan oleh laki-laki itu? Kata nenek tua itu, dia setiap hari datang memasakkan untukku lalu membersihkannya. Dan Umar tidak memberitahu bahawa itu adalah khalifah di masa itu. Berurai air mata Umar bin Khattab dengan mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau telah menyusahkan orang di belakangmu, artinya kami tidak mampu menyembunyikan amal sepertimu. Lalu Umar melanjutkan pekerjaan itu, diikuti oleh Abu Talha. Umar sering memberi sedekah di malam hari, diikuti oleh Abu Talha. Ternyata Umar diam-diam menyedekahkan sesuatu kepada fakir-fakir miskin. Dan di dalam kitab Sifatus Saffah juga disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya tadi, cucunya Nabi Ali bin Husain bin Ali, disebutkan beliau sering menyedekahkan sesuatu di malam hari dengan memberikan ke pintu-pintu orang miskin, dan tidak ada yang tahu satu pun siapa yang telah bersedekah. Madinah tidak ada yang tahu, orang miskin Madinah tidak ada yang tahu siapa yang telah bersedekah. Dan akhirnya ketika Ali bin Husain bin Ali meninggal dunia, ketika dimandikan jenazah, barulah nampak bahawa bekasan karung-karung beras menempel di punggungnya. Dan ketika itu tersebarlah berita, ternyata Ali bin Husain lah yang telah memberikan kita sedekah. Dan semenjak beliau meninggal, fakir miskin tidak ada lagi yang memberi sedekah di tengah malam. Ketahuan ketika telah meninggal. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, berusahalah sembunyikan amal. Jangan terlalu bermain dengan sesuatu media sosial yang mengungkit-ungkit amal kita. Kalau seandainya diambil foto oleh orang, diambil video oleh orang lain, silahkan, terserah orang tersebut. Tapi jangan kita berusaha untuk memamerkan siapa kita. Jangan kita berusaha sedikit sedekah, bangun du'afa, bangun ini, bangun itu, lalu kita seakan-akan menjadi amalan besar. Mungkin kita terus membangkitkan pameran itu, tapi di sisi Allah mungkin tidak tercatat sama sekali. Rugilah kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk kembali melanjutkan amal kita, dan berusahalah sembunyikan amal itu. Cukuplah Allah dan kita yang mengetahuinya kalau itu mungkin untuk kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا دعاءنا، تقبل منا دعاءنا، ربنا تقبل منا دعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.